Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Palevi. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah E-Management Rantai Supply, izinkan saya untuk mempresentasikan analisis tugas dari Global Supply Chain perusahaan yang saya pilih, yaitu adalah BMW atau BMW. Baik, langsung saja kita mulai masuk pada slide pertama, yaitu company profile. Jadi BMW atau Beyeris Motorenwerk atau Beveren Motorworks adalah sebuah perusahaan otomotif asal Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor. BMW didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Joseph Popp bersama Karl Rapp, Camillo Castiglioni, dan Gustav Otto. BMW AG adalah perusahaan induk dari merek mobil Mini dan Rolls-Royce, dan dulunya adalah Rover. BMW dikenal sebagai salah satu bisnis mobil mewah dengan performa tinggi dan juga salah satu perusahaan mobil pertama berteknologi ABS. Kemudian masuk ke dalam company profile, yaitu historinya atau sejarah dari perusahaan ini sendiri. Sejarah perkembangan perusahaan BMW dari masa ke masa adalah sebagaimana berikut. Pada tahun 1913 sampai 1928, yaitu adalah periode perintisan dari perusahaan ini, di mana pada awalnya perusahaan BMW merupakan pengembang kendaraan bermotor dan mesin pesawat terbang yang ikut andil dalam memfasilitasi prajurit tentara pada Perang Dunia Kedua. Kemudian masuk kepada periode awal kejuaraan balap internasional, yaitu BMW mulai berkembang menjadi salah satu industri besar dalam dunia otomotif internasional pada tahun 1970 sampai 1973. Kemudian beranjak pada tahun 1975 sampai tahun 2005, perusahaan BMW memasuki periode penetrasi inovasi. Jadi seiring berjalannya waktu, perusahaan BMW menciptakan dan menjual banyak seri mobil maupun sepeda motor di pasar global. Kemudian masuk pada 2006 sampai dengan masa sekarang, atau kita sebut dengan periode saat ini. Era ini bisnis BMW termasuk salah satu top leader dalam kategori kendaraan mewah yang tetap kompetitif. Adapun company produk atau produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan BMW ini memiliki banyak varian dan diversifikasi produk yang telah diciptakan. Di antaranya adalah kendaraan mobil BMW Series 1 sampai Series 8, Z Series, kemudian X Series, I Series, dan PHEV Series. Ada pula produk sepeda motor seperti HP Series, R Series, S Series, F Series, dan G Series. Kemudian tak lupa juga ada C Series. Kemudian masuk ke dalam fasilitas perusahaan atau company facilities, di mana fasilitas perusahaan BMW ini meliputi pertama main office yang ada di Munich, Jerman, di mana kantor pusat sekaligus museum dari perusahaan BMW ini berdiri megah di kota Munich, Jerman, dengan konsep mesin tower yang revolusioner. Kemudian fasilitas dari perusahaan BMW ini sendiri juga meliputi manufacturing plant atau pabrik manufacturing atau perakitannya, berdiri di 14 negara yang berbeda, tersebar di negara-negara tertentu yang berpusat di Spartanburg. Kemudian perusahaan BMW ini juga memiliki distribution center dan warehouse yang berdiri di 40 negara berbeda, terletak di berbagai negara tertentu di setiap benuanya. Kemudian BMW atau BMW juga memiliki dealership yang tersebar luas, terletak di berbagai kota tertentu di setiap negara yang ada di belahan dunia. Untuk company's operation area sendiri, bisa kita lihat pada gambar. Cakupan bisnis perusahaan BMW ini memiliki jangkauan dan cakupan operasi bisnis bertaraf global, yang mana dapat kita lihat bahwasanya persebaran pasar penjualannya itu mencakup semua benua. Adapun area supply itu mencakup area USA, Eropa, Afrika Selatan, dan Asia, terkecuali negara Indonesia. Kemudian bisa kita lihat juga pada gambar area pusat produksi tersebar di Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika Selatan. Kemudian masuk ke dalam company supply chain model atau global supply chain yang diterapkan pada perusahaan
BMW ini. Dalam kasus ini saya mengambil contoh untuk supply chain model dari BMW 7 Series, di mana bisa kita lihat setiap komponen, setiap spare part, setiap interior dan eksterior dari mobil 7 Series ini itu ternyata dibuat dan diproduksi di berbagai tempat yang berbeda, mulai dari negara yang sama atau bahkan negara-negara yang berbeda, kemudian di wilayah yang sama atau mungkin wilayah yang cukup jauh, cukup luas dan berbeda benua, bahkan bisa dibilang cakupannya meliputi semua negara-negara yang ada di dunia. Bisa kita lihat di sini bahwasanya kap mobil, kemudian ban mobil atau kaca mobil atau mungkin bodi mobilnya itu bisa kita lihat di sini diproduksi oleh industri atau perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Perusahaan BMW ini menciptakan supply chain model yang sedemikian rupa sehingga dari produk-produk yang diciptakan di setiap negara yang berbeda tersebut, nantinya produk-produk itu atau spare part itu akan dikumpulkan menjadi satu, kemudian dirangkai, disusun, dan diselesaikan di dalam manufacturing plant BMW itu sendiri, hingga nantinya produk dapat jadi dan diselesaikan sehingga bisa dipasarkan langsung ke konsumen. Kemudian kita masuk ke dalam BMW supplier relationship. Jadi bisa kita lihat pada gambar, karena BMW merupakan industri bertaraf global, skema supply chain modelnya cukup kompleks dengan melibatkan banyak sekali pihak di banyak tempat sebelum akhirnya produk mereka dapat dijangkau oleh konsumennya. Nah, kelebihan dari supply chain BMW ini adalah meliputi satu, pasokan produk yang relatif stabil dan teratur sehingga selalu tersedia saat dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian memiliki jangkauan dan cakupan bisnis yang sangat luas. Kemudian terhubung dengan banyak supplier, mitra bisnis, dan agensi. Kemudian memiliki efisiensi tenaga, waktu, dan ongkos keperluan dengan procurement-nya. Kemudian memudahkan proses distribusi bolak-balik yang berkelanjutan, serta proses perakitan produk menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Masuk pada kelemahan supply chain BMW. Jadi menurut saya, kelemahan atau kekurangan dari skema rantai supply BMW adalah sebagaimana berikut. Pertama, membutuhkan dana investasi yang sangat besar dan relatif mahal. Kemudian memiliki resiko kerugian yang jauh lebih besar apabila tidak bisa dikelola dengan baik. Kemudian berpotensi meningkatkan lead time dalam proses supply dan distribusinya. Kemudian kualitas kontrol dan keamanan supply chain bersifat labil, sangat bergantung pada teknologi dan sistem informasi yang terkendali. Nah, masuk kepada kesimpulan, jadi sistem global supply chain yang dimiliki perusahaan BMW memiliki skema global supply chain yang sangat kompleks dengan melibatkan banyak pihak internal atau eksternal di hampir 140 negara di dunia, di mana hal ini menjadi sebuah gambaran bagaimana suatu perusahaan multinasional dapat menjangkau konsumennya di seluruh dunia. Kemudian review singkat mengenai kelebihan dan kekurangan dari global supply chain BMW adalah memiliki tata kelola bisnis yang luas, efisien, efektif, serta berkelanjutan dari sisi kelebihan. Adapun dari sisi kelemahan, selain mahal, resiko dan potensi kerugian yang akan ditimbulkan akan sangat besar jika kualitas manajemennya sangat buruk. Nah, adapun hal yang dapat dioptimalkan lagi adalah satu, mengenai manajemen resikonya dapat diperinci lagi untuk mengurangi potensi kerugian. Kemudian quality controlnya dapat ditingkatkan lagi dengan memperketat pengawasan mutu. Kemudian relasi mitra bisnis dapat diperluas dan difilter kembali untuk menjamin mutu. Kemudian kekuatan finansial dapat ditingkatkan dengan mencari investor atau mitra berpengalaman. Adapun saran dari saya adalah perusahaan BMW ini dapat melakukan evaluasi menyeluruh yang lebih efektif lagi tiap beberapa periode tertentu untuk menganalisis atau screening beberapa agenda yang sudah maupun belum tercapai dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, BMW dapat meningkatkan kualitas saluran distribusi pada global supply chain-nya dengan menerapkan manajemen risiko untuk memperkecil kerugian di masa mendatang. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.